Astitil, para tuan guru yang saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Huda, yang saya hormati para jamaah subuh Masjid Nurul Huda, yang saya banggakan dan saya cintai. Di antara kewajiban yang paling penting pada kita adalah ibadah sholat. Kan besok ketika pada hari kiamat ya, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-shalah. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah, ditanya pada hari kiamat besok di padang mahsyar, itu adalah sholat. Fa'in soluhat soluhalahu sa'iru amalih. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Wa in fasadat fasadalahu sa'iru amalih. Tapi kalau sholatnya ini rusak, maka seluruh amalnya akan dinilai rusak. Jadi kunci amal seseorang itu terletak pada sholat. Karenanya sholat ini harus benar-benar kita jaga. Kemudian lagi, perbuatan seseorang ketika di dunia itu juga tergantung sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain ikut baik. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, ketinggalan, yang lain akan ikut bolong-bolong. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, sholat itu akan membawa pengaruh positif pada seseorang yang istiqomah melakukannya. Kalau sebelumnya dia rutin melakukan perbuatan keji atau perbuatan mungkar, maka dengan sholat, perbuatan-perbuatan itu akan ditinggalkannya. Tentu ini, sholat yang membawa pengaruh positif ini tidak sembarang sholat. Tidak pokoknya kita menghadap kiblat di masjid, menjadi makmum atau menjadi imam lalu berpengaruh positif. Enggak. Tapi bagaimana? Ini sholat yang memang benar-benar didirikan dengan syarat rukunnya dan khusyuk-khusyuknya sekalian. Makanya di dalam ayat lain dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman yang beruntung? Kita beriman semua. Pertama, mereka yang sholatnya dikerjakan dengan khusyuk. Berarti orang beriman kalau sholatnya tidak khusyuk tidak seberapa beruntung. Sholatnya tidak berpengaruh positif pada seseorang. Itu kalau hanya beriman. Sekitar tahun 2016 ya, 10 tahun yang lalu, di Jawa Timur, di Malang, ada pertemuan para kiai, para bunyai, para ustadz, para ustadzah mengatasi kenakalan remaja. Ini orang-orang yang punya pondok-pondok, punya lembaga-lembaga pendidikan, punya sekolah. Gimana caranya mengatasi kenakalan remaja? Gimana? Ada yang bilang kita kasih pelajaran akidah akhlak. Kata mereka, sudah ada pelajaran akhlak, cuma akhlak mereka ini semakin naik kelasnya semakin gak bagus. Semakin naik. Coba bayangkan, anak TK dengan anak SD, kira-kira jujur mana kira-kira? Kan jujur anak TK. Lalu anak SD dengan SMP, kira-kira jujur siapa? Jujur anak SD. SMP dengan SMA, jujur siapa? Bagus mana? Kan lebih bagus anak SMP. SMA dengan perguruan tinggi, bagus mana?
Kan lebih bagus SMA. Makanya presiden ijazahnya cukup SMA itu. Kan mungkin biar gak nakal-nakal, atau sekalian gak lulus lah. Biar gak nakal-nakal, apa begitu ya kira-kira itu. Iya. Ya, artinya apa? Di sekolah-sekolah ini sudah dikasih pelajaran akhlak, tapi semakin tinggi semakin nakal. Akhirnya apa? Ada seorang kiai yang bijak bilang, ini nggak bisa seperti ini. Ini harus dikembalikan pada karakter pendidikan Islam. Gimana? Dalam pendidikan Islam, kewajiban yang paling ditekankan sejak masih remaja itu sholat. Makanya sholat itu diperintahkan, ya, anak umur 7 tahun wajib dijaga sholatnya. Muru auladakum bis sholah lisab'in. Kamu harus menyuruh, harus menjaga sholat anak-anak kamu kalau anak kamu sudah berusia 7 tahun. Kita ini kalau punya anak sudah berusia 7 tahun, orang tua wajib menjaga sholatnya. 5 waktu harus jaga. Kalau gak menjaga sholatnya, anaknya belum balik, anaknya gak berdosa, bapaknya yang berdosa, ibunya yang berdosa. Itu kalau umur 10. Kalau umur 7 tahun, kalau lebih dari 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Kamu harus memukul anak-anak kamu karena tidak sholat kalau sudah berusia 10 tahun. Ini saking pentingnya perintah sholat. Sampai sejak 7 tahun, sholat tuh harus didisiplinkan pada anak. 10 tahun nggak sholat, dipukul. Sekarang ini orang tua gak ada yang berani mukul anak. Kebanyakan masa sekarang anak takut pada orang tua. Takut apa? Anaknya takut ngambek, anaknya takut pergi, anaknya macam-macam. Belum lagi yang takut dilaporkan pada polisi. Ini sekarang. Katanya pada masa sekarang. Karena masa sekarang ini kebanyakan orang tua, suami istri itu sibuk kerja. Kalau punya anak remaja, lulus SD, umur 12 tahun, lebih 10 tahun. Paling bagus memang masukkan pondok. Mengapa? Biar bapaknya, ibunya fokus cari duit, anaknya nanti ustadznya yang jaga sholatnya. Dijamin mulai sholat 5 waktu, sholat rawatib, sampai sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, ustadznya yang jaga. Tuh kalau ada di pondok. Ini sholat. Nah, artinya sholat ini penting, saudara. Lalu kata mereka, loh anak kita kan sudah sholat. Di lembaga kita malah sholat berjamaah, tapi kok masih nakal. Saya kemarin ngisi salah satu pondok ya, di mana laki dan perempuan sepertinya campur. SMP, gimana ini kiai? Anak-anak ini kan puber. Biar anak-anak ini gak pacaran, gak anu. Ya, saya bilang pertama sholatnya dijaga. Karena orang tuh kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain ikut baik. Kemudian yang kedua, makanan juga dijaga. Makanan-makanan syubhat, makanan-makanan pabrik dikurangi. Sebisa mungkin kasih makanan-makanan alami. Karena makanan itu kalau haram, mendorong yang makan itu melakukan perkara haram. Kalau syubhat makanannya mendorong orang tuh jadi pemalas beramal soleh. Kalau halal, hati itu akan terang, pikirannya positif untuk hal-hal yang baik itu makanan, pengaruh makanan dengan sholat. Nah, artinya apa? Tadi kan dikatakan orang anak-anak ini sudah sholat, tapi masih nakal, berarti sholatnya bermasalah. Dan kita perhatikan memang ya, kadang-kadang ya di mana-mana, saya ini sering di masyarakat kita ini kan, masyarakat kita yang sholat itu sekitar berapa ya? Yang tidak sholat itu sekitar 62% umat Islam Indonesia. Tapi hasil survei ya, hasil survei. Karena hasil survei ini gak jelas kan. Kadang-kadang survei 68 rakyat Indonesia puas dengan presiden siapa misalnya. Survei. Tapi ini kayaknya lebih otentik mungkin. Jadi 62% tidak sholat. Berarti yang sholat itu baru
38. Jadi setiap 100 orang diperkirakan yang sholat itu 38. Lalu dari sekian yang sholat ini, yang sholatnya sah berapa? Jadi survei PT IKI 2014, bangsa kita ini umat Islam 72% buta aksara Al-Quran, nggak bisa baca Quran. Artinya setiap 100 orang diperkirakan yang bisa baca Quran dengan baik itu 28. Nah, 28 ini berarti kan sholatnya sah karena Qurannya baik. Sisanya tadi kan yang sholat kan 38, berarti yang 10% ini sholat juga, cuma mungkin bacaannya keliru-keliru. Dan sebagian yang 10% ini jadi makmum, sebagian jadi imam. Karena kadang-kadang imam khotib Jumat di Pekanbaru, saya beberapa kali ya ada khotib, khutbahnya meledak-ledak, begitu menjadi imam yang pendek dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang pendek di akhirnya saya sholat zuhur habis itu. Habis itu kok imam yang bersangkutan masih ada, saya samperin, Ustadz jadi imam tadi? Iya katanya. Kayaknya tadi iya karena budunya dipanjangkan. Kayaknya iya katanya. Jangan diulang Ustadz, satu masjid gak sah sholatnya. Iya katanya. Habis itu dia kalau khutbah nggak jadi imam. Mungkin apa? Mungkin DKM-nya dengar kalau saya bisik-bisik sama itu. Nah, artinya apa? Artinya ya memang sebagian sholat saudara kita ini memang bermasalah. Karena sekitar 10% orang yang sholat itu gak fasih bacaannya. Bacaannya keliru-keliru. Nah, artinya apa? Sholat itu yang membawa pengaruh positif pada seseorang. Pertama, sholat yang syarat rukunnya sah. Kadang-kadang orang itu bacaannya betul, kadang wudhunya tak betul. Saya sering ya beberapa kali masuk ke masjid, wudhu dulu di tempat wudhu. Saya perhatikan ada orang usianya lebih tua dari saya. Ketika berwudhu itu sikunya gak kena air. Cuma loh ini kok gak kena gitu. Berarti ini sudah 60 tahun sholat, wudhunya belum betul. Nah, kita ini kalau punya anak diperhatikan wudhunya. Jangan cuma diperhatikan permintaannya. Minta HP dikasih, minta apa dikasih. Wudhunya nggak diperhatikan. Nah, di mana wudhunya ini? Tangannya. Kadang-kadang ini yang laki-laki. Kalau yang ibu-ibu beda. Yang ibu-ibu ini kadang-kadang terutama ketika bepergian perjalanan. Ibu-ibu ini kan kalau kemana-mana sibuk dengan make up kan. Saya pernah ya, entah balik dari sini mungkin, sampai atau dari mana di Jakarta, di bandara, mau sholat maghrib. Nunggu di bawah. Di Jakarta itu biasanya tempat sholatnya kan di lantai bawah. Ternyata di depan saya itu ada ibu-ibu 2 orang, puduk. Ternyata make upnya nggak dibersihkan dulu, jadi bibirnya masih merah, wajahnya masih pakai bedak. Habis wudhu, kamu sholat. Saya bilang, Mbak, gimana wudhunya nih? Kok gak bersih wajahnya? Masih cantik nih. Gak sah lah wudhunya. Cuma senyum-senyum. Habis itu saya berwudhu. Lalu saya menjadi imam. Gak taunya yang bersangkutan jadi makmum saya pula itu. Oh, rupanya bermakmum sama saya itu. Dan ini gak sedikit saudara begitu-begitu itu. Ini syarat rukunnya yang tidak sah seperti wudhu. Belum lagi kadang-kadang cara sholatnya yang kurang bagus. Apakah itu gerakannya? Belum lagi khusyuknya. Nah, khusyuk ini kan paling berat memang di dunia. Bahkan sekarang ini hampir gak ada orang khusyuk. Makanya di dalam hadis ya sabda Rasulullah SAW, ada masjid di akhir zaman orangnya sholat tapi gak ada yang mukmin. Mungkin yang dimaksud hadis ini gak ada yang mukmin, gak ada yang khusyuk.
Khusyuk itu artinya apa? Orang itu ketika sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam, gerakannya betul, bacaannya betul, lalu hatinya hanya merenungkan apa yang kita baca dalam sholat. Mulai dari takbir, Allahu Akbar, merenungkan apa yang kita baca dalam sholat. Dan ini susah. Kalau khusyuk 100% itu susah. Atau walaupun kiai ulama itu susah. Kata Imam Sya'rani, kalau orang itu ingin benar-benar khusyuk, sholatnya nggak ingat apa-apa ya, hanya ingat apa yang ada di dalam sholat, harus ikut tarekat. Kalau nggak suluk, nggak ikut tarekat, susah. Kalau cuma sholat biasa-biasa. Karenanya sebagian kiai bilang, sekarang ini nggak ada orang sholat. Udah di masjid itu orang melamun dalam sholat. Ya memang sholat, Allahu Akbar. Tapi begitu takbir, ada yang ingat, aduh, tar lagi buka kedai di pasar nih. Jam berapa ya? Ini imamnya panjang ini. Nanti saya telat. Sebagian, aduh, besok ini setoran. Dari mana ya setoran? Yang di dompet kira-kira ada. Ini mau ngambil ke sana kira-kira ada apa enggak? Ini kan khusyuk dalam sholat. Artinya, khusyuk dalam sholat itu berat, saudara. Artinya, kita ini sebagai orang muslim rajin ke masjid, ini harus berusaha. Gimana sekiranya sholat kita ini semakin berkualitas. Dan seseorang dari waktu ke waktu harus terus-menerus evaluasi. Sholat kita ini meningkat apa enggak ya? Kita sholat ini. Misalnya kita sekarang usia 50 tahun. Kemarin 45, sebelumnya 40. Kira-kira sholat kita ini meningkat apa enggak? Jangan yang dievaluasi itu hanya isi rekening. Dulu ketika 40, rekening bulanan sekian. Nah sekarang ini udah berapa ya tiap bulan pemasukan ini? Meningkat apa enggak? Aset saya, properti saya berapa sekarang? Kan sudah sekian. Dunia ini nggak perlu dievaluasi. Yang penting kita ini ada yang untuk dimakan. Untuk hidup tuh ada. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan itu. Tapi kalau urusan ibadah, terutama urusan sholat, harus benar-benar diperhatikan. Sudahkah kita menunaikan sholat, merasa nikmat dengan sholatnya? Sudahkah? Tentunya ini hanya orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Memang berat, saudara. Karenanya orang itu kalau ingin khusyuk di dalam sholat, itu harus paham terhadap makna-makna yang dibaca di dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Allah maha besar, maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu sore. Dan seterusnya. Inni wajjahtu wajhai lilladzi fataras samawati wal arda. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Saya ini menghadap pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi milik Allah. Dan aku hanya butuh pada Allah, nggak perlu pada siapa-siapa. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Seraya dalam keadaan condong pada agama yang benar sebagai seorang muslim, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Bukan milik saya, bukan milik bos saya. Atau misalnya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Hanya untuk Allah. Bukan untuk bos, bukan untuk partai politik, bukan untuk penguasa, atau untuk siapa, hanya untuk Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu anal muslimin. Tiada sekutu bagi Allah. Murni hanya milik Allah, hanya karena Allah dan untuk Allah. Tiada sekutu bagi Allah, bukan ibadah ini bukan untuk siapa-siapa.
dan aku termasuk orang-orang muslim. Kemudian baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya Allah, lindungi aku dari setan-setan yang terkutuk, baik ketika sholat, di luar sholat, ketika di rumah, di luar rumah, ketika bekerja, ketika banyak orang. Minta perlindungan pada Allah dari setan. Kita ini kalau gak dilindungi oleh Allah ikut setan, saudara. Kalau gak dilindungi oleh Allah, hanya Allah yang melindungi kita agar gak ikut setan. Karena ajakan setan tuh menggiurkan. Lalu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Hidup kita ini selalu butuh kasih sayang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksud Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta, yang memberikan kenikmatan sebaik-baiknya pada alam semesta. Kenikmatan saya, kenikmatan keluarga saya, siapapun Allah yang memberikan. Karenanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang berbuat baik pada alam semesta dengan sebaik-baiknya. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, enggak menyembah kepada siapapun, hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, enggak minta tolong sama siapa-siapa ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong. Orang menolong saya kalau Engkau takdirkan bisa menolong. Kalau Allah tak takdirkan tak bisa menolong. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siapa kami? Kami ini saya dan umat Islam yang lain. Kami itu saya dan keluarga saya. Kami itu saya dan jamaah saya. Itu kami. Makanya ketika membaca ihdinas syiratal mustaqim, hadirkan orang-orang yang kita cintai. Anak-anak, keluarga, kerabat, saudara. Tunjukkan kami. Jangan cuma saya ya Allah yang dikasih hidayah, tapi saya dan seluruhnya. Karena biasanya kalau dihadirkan dalam bacaan Fatihah, terutama ketika sholat, itu akan berubah positif pada anak-anak. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Hadirkan anak-anak. Jadi artinya apa? Orang sholat itu sebenarnya tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi juga berdoa untuk orang lain. Karenanya orang kalau meninggalkan sholat itu punya hutang sama umat Islam itu. Mengapa dia gak mendoain orang? Karena sholat hukumnya wajib dan isinya termasuk mendoakan umat Islam. Orang yang meninggalkan sholat punya tanggungan sama orang lain. Makanya kalau 3 kali gak sholat dibunuh. Dalam pemerintahan Islam banyak hutangnya ini pada umat Islam. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan pada mereka. Siapa orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan? Ya para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para aulia, orang-orang siddiq, para syuhada. Artinya orang-orang masa lalu yang diberikan hidayah oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai ini artinya ya orang yang tahu ajaran benar tapi gak diikuti, dimurkai oleh Allah. Orang yang tersesat, orang melakukan kebenaran tapi salah jalan. Karena kadang-kadang ya orang salah jalan tuh kadang sudah tahu, contohnya seperti koruptor. Sudah tahu salah tapi dijalankan itu. Tapi bukan itu, tapi masuk juga ya. Orang tersesat juga, orang berusaha baik ibadah begini tapi tersesat. Mengapa? Gak punya ilmu, gak dapat hidayah dari Allah. Karenanya kita ini senantiasa tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Loh, kok minta hidayah? Apa kita ini belum dapat hidayah? Hidayah Allah itu bertingkat-tingkat saudara. Kadang hidayah kita ini hanya sebatas sholat. Itu sudah sholat ya dapat hidayah, kemarin nggak sholat dapat hidayah. Cuma sholat luarnya doang. Lalu hidayah lebih tinggi lagi. Sholatnya semakin khusyuk.
hidayah lebih berkualitas lagi, lebih tinggi lagi. Udah ngerti bacaan-bacaan sholat. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau seperti itu, sholat kita ini gak hanya berpengaruh positif sama kita, tapi sama anak-anak, sama keluarga, orang-orang dekat berpengaruh. Mengapa? Orang ini dapat hidayah juga dari Allah. Mengapa? Barokahnya dihadirkan oleh yang mendoakan itu. Dihadirkan dalam doa. Ini sholat saudara. Artinya apa? Sholat yang berpengaruh positif itu sholat yang benar-benar khusyuk dikerjakan. Kalau gak khusyuk gak bisa. Katanya orang sholat itu, katanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kok banyak koruptor. Malah koruptor itu kalau sholat di depan. Masuk TV lagi. Sudah masuk TV, kadang sama ustadz sholatnya di sampingnya. Kalau sholat di sebelahnya ada ustadznya. Itu gimana? Kok masih ditangkap misalnya? Loh. Dia ini sholat, tapi walaupun sholat, yang dipikiri, nanti ini yang mana yang dikurangi? Allahu Akbar. Dikurangi berapa yang memang sholat? Cuma pikirannya sebelum berangkat, mikiri anggaran dicetot ya, di diskon dalam sholat. Ya Allah, dapat hidayah. Yang mana yang mau di diskon ini anggaran? Ya gitu sholatnya koruptor itu. Ya memang sholat. Makanya sholatnya itu gak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang itu kalau sholatnya benar-benar khusyuk positif saudara. Pada masa Rasulullah SAW, ada orang pencuri rajin sholat. Dilaporkan pada Rasulullah, ada sahabat kita ini nakal, tapi istiqomah sholat. Lalu kata beliau, oh nanti dia berhenti katanya. Satanhahu sholatuhu an zalik. Sholatnya akan mencegah dari perbuatan itu. Gak lama kemudian berhenti, memang nakal itu. Karena sholatnya, apalagi sholat di belakang Rasulullah, pengaruhnya akan positif sekali. Itu sholat. Karenanya, sholat kita ini harus kita tingkatkan. Mengapa? Dengan meningkatkan kualitas sholat, insya Allah tidak hanya berpengaruh positif sama diri kita, tapi juga berpengaruh positif sama anak, sama keluarga, anak, dan lingkungan kita. Orang-orang yang kita hadirkan dalam sholat. Dulu, pada masa ulama salaf, ada orang ya, rajin sholat berjamaah, rajin sholat sunnah, rajin sholat tahajud. Tapi orang ini kerjanya mencuri. Lama-lama sama orang dibilang sama jamaahnya, jamaah Masjid Nurul Huda, kamu ini gimana katanya? Kamu kan rajin ke masjid, malah rawatibnya lengkap, sholat berjamaah lengkap, kok masih mencuri? Dia walaupun mencuri malam-malam pulang segera ke masjid untuk sholat subuh. Kadang sebelum berangkat mencuri masih sholat istikharah dulu. Minta petunjuk. Yang mana yang mau dicuri ini? Dan pencuri dulu itu ada akhlaknya saudara, gak seperti sekarang. Dulu itu pencuri ada peraturan. Jangan mencuri di rumah seorang janda. Jangan mencuri di rumah anak yatim. Dan kalau mencuri jangan diambil semua. Orang yang ada di rumah situ sisain. Jangan sampai gak ada yang mau dimakan. Itu pencuri dulu adabnya. Tapi gak betul juga walaupun ada adabnya. Kan penjahat ya. Nah, lama-lama sama tetangganya dibilang pencuri ini, kamu ini istiqomah sholat, tapi mencuri. Gimana kamu? Lalu kata beliau, saya ini pencuri sampah masyarakat. Kalau sebagai pencuri saya gak rajin sholat, gimana nasib saya? Biarlah, walaupun pencuri, tapi istiqomah sholat. Mungkin karena gak ada yang mau dikerjakan atau apa, terpaksa mencuri. Lama-lama daerah situ aman, gak pernah lagi kecurian. Dan si fulan yang biasa mencuri sudah gak ke Masjid Nurul Huda lagi. Kemana ya ini? Kok sudah ayam gak pernah hilang, kambing gak pernah hilang.
Masyarakat penasaran, kok bisa ya gak hilang lagi. Lalu orang ke Masjid Nurul Huda, si pencuri itu gak kelihatan batang hidungnya. Nah, dan orang itu gak ada. Kemana dia? Apa dia ini kena masa sama orang? Lama-lama jamaah itu pergi ibadah umroh tanah suci. Sampai di Mekah, ternyata tetangga-tetangganya ini berjumpa dengan pencuri itu. Kerjanya itikaf di Masjidil Haram. Kerjanya tawaf, sholat, ya, puasa, baca Quran. Orangnya sudah kurus. Dulu ketika mencuri gemuk orangnya. Koruptor kan gemuk-gemuk itu ya, tapi yang gemuk ya. Nah, dia ini sudah kurus. Ditanya oleh orang, kamu kok bisa jadi orang soleh sekarang? Dulu kamu kan nakal. Lalu kata beliau, saya ini walaupun pencuri dulu rajin sholat. Karena rajin sholat oleh Allah diangkis, diselamatkan. Akhirnya saya jadi begini. Artinya apa? Kita ini punya keluarga, punya anak, jangan sampai telat-telat sholatnya, jangan sampai gak dijaga. Dan tentunya orang tua harus mencontohkan. Ayo nak sholat ke masjid. Ayo sholat dulu. Setelah itu kalau gak mau zikir, segera turun, gak apa-apa. Yang penting sholat. Dipaksa saudara, anak-anak itu sholat. Kadang-kadang ya kalau anaknya terlambat bangun, terlambat sekolah, orang tuanya marah-marah. Gimana ini kamu gak disiplin? Mau jadi apa kamu? Bangun telat-telat, akhirnya sholat, akhirnya sekolah terlambat. Tapi begitu bangun telat-telat, terlambat sholatnya dibiarkan. Padahal sholat ini kan yang paling penting. Sholat. Nah, ini saudara-saudara ya, pentingnya kita menjaga sholat, kemudian meningkatkan kualitas sholat kita agar menjadi sholatnya orang-orang yang khusyuk. Karena orang-orang yang khusyuk dalam sholat, itu sholatnya yang berpengaruh positif. Barangkali ini menggantikan Buya UZR menyampaikan kajian subuh pagi kali ini. Biasanya beliau baca kitab Riyadhus Shalihin. Tadi saya lupa agak bawa Riyadhus Shalihin, di jalan mikir-mikir mau ceramah apa ini. Terserahlah, barangkali ini sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita off dengan doa. Ada? Kalau nggak ada ya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kualitas sholat kita semakin meningkat. Anak-anak kita dijadikan orang yang sholat. Makanya sebelum sholat itu dianjurkan, ketika sebelum takbiratul ihram, orang tuh dianjurkan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya apa? Agar sholat kita nggak disebrot sama setan. Kita ini sholat, tapi ruh sholatnya dicuri oleh setan. Diingatkan pada hal-hal di luar sholat. Lalu berdoa pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Artinya, jangan jadikan aku orang yang hanya sholat, tapi ruh sholatnya gak ada. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, termasuk anak cucuku. Jadikan pula orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, terimalah doaku. Karena doa antara iqamah dengan takbiratul ihram itu dikabulkan oleh Allah. Makanya imam masjid ketika setelah iqamah jangan langsung takbir, baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu berdoa, Rabbi ja'alni Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Lalu baca usolli fardhus subh raka'ataini. Dan jamaah juga dikasih waktu untuk berdoa kepada Allah, karena sunnah memang doa antara iqamah dengan takbiratul ihram dikabulkan. Doakan semua agar sholat ini benar-benar berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات على آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.